Salam jumpa siswa-siswi SMA, kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Kajian kita kali ini yaitu mengenai reaksi fusi dan fisi. Reaksi fusi dan fisi merupakan reaksi inti atau biasa disebut reaksi nuklir, yaitu perubahan yang terjadi di dalam inti atom. Perubahan di dalam inti atom ini dapat terjadi karena radioaktivitas alam, yaitu inti atom berubah dengan sendirinya. Misalnya reaksi inti yang menghasilkan energi panas dan cahaya pada matahari. Perubahan inti atom juga dapat terjadi dengan disengaja. Artinya, dengan sengaja kita tembakan inti atom dengan partikel-partikel berenergi tinggi. Tembakan yang terjadi mengubah susunan inti sasaran. Partikel A ditembakkan pada sasaran X, menghasilkan inti Y dan sebuah partikel. Reaksi inti seperti ini ditulis sebagai berikut. Namun harus diperhatikan, pada reaksi inti harus memenuhi beberapa hal. Pertama, reaksi inti harus memenuhi kekekalan momentum. Kedua, hukum kekekalan energi. Ketiga, hukum kekekalan nomor atom. Dan keempat, hukum kekekalan nomor massa. Sebagai contoh, hasil tumbukan inti helium dengan nitrogen diperoleh proton dan isotop oksigen 17. Sekarang perhatikan muatan total sebelum reaksi. Lalu perhatikan muatan total setelah reaksi. Muatan total sebelum dan sesudah reaksi berjumlah sama, bukan? Perhatikan juga jumlah total nukleon-nukleon sesudah dan sebelum reaksi. Berjumlah sama juga, bukan? Nah, para siswa, demikianlah pengertian dan contoh reaksi inti. Sekarang, marilah kita pelajari reaksi inti ini lebih lanjut. Ada dua macam reaksi inti, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pemecahan inti menjadi dua bagian inti yang masanya lebih kecil, disertai pembebasan beberapa neutron dan energi. Energi dilepaskan karena adanya selisih massa sebelum dan sesudah reaksi. Dengan kata lain, massa yang hilang itu telah diubah menjadi energi. Dari reaksi fisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Dari pembelahan inti uranium, kita ketahui ada beberapa neutron yang dibebaskan. Nah, neutron-neutron yang dibebaskan tadi dapat mengenai inti uranium yang lain. Maka terjadilah apa yang dinamakan reaksi inti berantai. Nah, para siswa, sekarang kita ketahui bahwa ada dua macam reaksi berantai, yaitu reaksi berantai terkendali dan reaksi berantai tidak terkendali. Reaksi berantai tidak terkendali, jalan reaksinya cepat dan tidak terkendali populasi inti hasil dan neutronnya. Maka energi yang dilepaskan juga tidak terkendali, sehingga membinasakan. Ledakan tak terkendali ini tentu saja membinasakan. Inilah yang terjadi pada ledakan bom atom. Ledakan bom atom adalah hasil fisi atau pembelahan inti. Apabila sebuah neutron membentur inti plutonium,
Inti membelah menjadi dua bagian yang lebih kecil sambil melepas energi dan beberapa neutron baru. Maka neutron baru ini akan menghantam inti plutonium lain untuk memulai suatu reaksi berantai spontan dan menghasilkan ledakan yang maha dahsyat. Para siswa, kalian tidak usah terlalu takut terhadap reaksi inti berantai tadi. Tidak semua reaksi inti berantai menghasilkan ledakan yang menghancurkan. Pemanfaatan energi atom untuk maksud-maksud damai didasarkan pada fakta bahwa reaksi inti berantai dapat dikendalikan dengan reaksi fisi lambat di dalam reaktor nuklir. Sebenarnya di Indonesia ini ada 3 reaktor sampai saat ini, yaitu reaktor pertama Triga Mark II yang ada di Bandung, reaktor kedua yang disebut reaktor Kartini yang ada di Yogyakarta, dan yang ketiga reaktor serbaguna GA Swabesi. Dalam pengendalian reaktor, yang sangat penting adalah selain daripada sistemnya, juga adalah sumber daya manusia yang ada di belakangnya. Ruang kendali utama ini tugasnya adalah mengendalikan operasi daripada reaktor serbaguna agar aman terhadap sistemnya, personelnya maupun lingkungan. Seperti diketahui, reaktor adalah suatu sistem di mana di dalamnya kita dapat melakukan reaksi berantai nuklir secara terkendali. Berarti kita dapat mengendalikan populasi neutron yang berada di dalam teras. Kira-kira 12 meter dari permukaan ini terdapat teras di mana komponen-komponen utamanya adalah elemen bakar nuklir, yaitu berupa pelat sejumlah 48 buah. Komponen penting yang lain adalah moderator. Moderator ini yang sifatnya memperlambat neutron agar dapat bereaksi dengan uranium yang ada di dalam elemen bakar nuklir. Fungsi daripada moderator itu yang kita pakai adalah air. Nah, air ini pun berfungsi sebagai pendingin yang sifatnya mengekstraksi atau mengambil panas dari hasil reaksi yang terjadi di dalam teras reaktor. Sebab seperti kita ketahui, reaksi berantai adalah reaksi di mana kita mendapatkan neutron, kira-kira 2-3 buah neutron, dengan menembaki uranium 235 dengan 1 buah neutron. Nah, neutron ini akan menembak lagi uranium 235 yang lain, sehingga terjadi reaksi berantai. Dan semuanya reaksi berantai ini bisa kita tinggikan atau turunkan dengan pengendalian yang dilakukan oleh batang kendali yang terbuat dari bahan perak, indium, dan dibungkus oleh stainless steel. Nah, sifat daripada batang kendali ini adalah bisa menyerap neutron yang tadinya akan menembak uranium 235, bisa diserap oleh batang kendali ini. Komponen penting daripada teras adalah seperti saya katakan tadi, bahan bakar uranium, moderator, dan batang kendali. Selain itu adalah bahan pendingin, dan yang terakhir adalah struktur penyangga, di mana elemen bakar dan sistem kendali ini berada di dalam posisinya yang semestinya menurut ukuran-ukuran dan parameter-parameter yang telah dihitung sebelumnya berdasarkan perhitungan fisika reaktor. Setelah kita mengenal sedikit mengenai reaktor,
maka kita akan beralih kepada pemanfaatan reaktor ini. Reaktor ini dirancang untuk menunjang atau sebagai infrastruktur penunjang industri nuklir, baik yang bersifat energi maupun non-energi. Seperti diketahui bahwa dalam teras reaktor ini, dengan kita mengatur sistem kendalinya, kita bisa mendapatkan populasi neutron rata-rata sebesar 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron per centimeter kuadrat per detik. Jadi kira-kira dalam 1 detik, dalam satu luas 1 cm persegi, kita bisa bertemu dengan neutron sebanyak 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron dalam 1 detik. Dibandingkan dengan reaktor di Bandung yang populasinya bisa mencapai 10 pangkat 13 dan yang di Jogja yaitu mencapai 10 pangkat 12, maka reaktor ini mempunyai populasi yang paling tinggi. Sedangkan seperti diketahui di PLTN, populasi neutron hanya mencapai 0,7 kali 10 pangkat 14. Di sini kita bisa mendapatkan 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron per centimeter kuadrat per detik. Nah, salah satu pemanfaatan neutron ini adalah untuk sains materi. Di reaktor ini ada 6 tabung berkas neutron dan 1 dipakai untuk produksi radioisotop, yaitu untuk memproduksi iodine, sedangkan 5 lainnya untuk keperluan sains materi, yaitu 1 buah untuk neutron radiografi, yaitu bisa melakukan tes tanpa merusak terhadap misalnya komponen-komponen mesin dalam gerakan yang dinamis. Sedangkan untuk sains materi, kita mempelajari bagaimana pola-pola hamburan daripada neutron yang ditembakkan pada suatu materi yang sedang dikembangkan, suatu alloy baru atau material-material baru. Dengan menembakkan neutron pada sampel-sampel alloy baru ini, kita pelajari pola hamburan neutron dan dari situ kita bisa menentukan kira-kira sifat-sifat daripada material yang sedang dikembangkan. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir? Perhatikan gambar berikut ini. Kita sudah tahu bagaimana visi inti menghasilkan energi dan bagaimana cara mengendalikan visi inti berantai sehingga energinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Energi serupa dapat juga kita peroleh dari perubahan inti yang sebaliknya dari reaksi fisi, yaitu dari reaksi fusi inti. Bagaimana reaksi fusi terjadi? Fusi menghasilkan energi dari penggabungan 2 inti atau inti yang relatif ringan untuk membentuk sebuah inti yang lebih berat. Perhatikan, inti atom helium bergabung dengan inti atom nitrogen. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut.
Persamaan reaksi ini menunjukkan pembentukan deuteron dari sebuah proton dan sebuah neutron. Pembentukan partikel alfa dari dua deuteron. Para siswa, tahukah kalian bahwa reaksi fusi juga dapat menghasilkan energi yang maha dahsyat? Mari kita lihat bagaimana bom hidrogen bekerja. Dalam sebuah bom hidrogen terdapat deuterium dan tritium. Deuterium dan tritium adalah dua jenis hidrogen yang berlainan. Jika kedua inti ini dipadukan, akan menghasilkan inti helium, neutron, dan energi yang besar. Akan tetapi, fusi hanya terjadi pada temperatur 100 juta derajat Celcius. Suhu tersebut belum pernah terbayangkan oleh manusia sebelum mereka menemukan bom atom. Bom hidrogen terdiri dari suatu teras yang terbuat dari litium hidrida yang merupakan sumber deuterium dan tritium. Selubung luar adalah uranium 238. Akibat fisi uranium, maka daya ledak bom bertambah dahsyat dan melepaskan energi yang mengerikan. Matahari adalah sumber energi yang sangat besar. Dari mana matahari memperoleh energi yang besar itu? Dalam kondisi termal, di sekitar permukaan matahari terjadi reaksi inti fusi berantai. Energi dibebaskan setiap terjadi penggabungan inti di matahari. Energi yang dibebaskan pada setiap penggabungan dapat berupa energi cahaya. Itulah cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Energi matahari diproduksi dari fusi berantai, dan inilah gambaran reaksi berantai pada matahari. Gambaran reaksi fusi pada matahari tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, reaksi pembentukan deuteron. Kedua, proton bergabung dengan deuteron. Reaksi akhir, pembentukan inti helium. Nah, para siswa, mari kita simpulkan kajian kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa reaksi inti adalah perubahan yang terjadi pada inti atom. Lazim disebut reaksi nuklir. Jika perubahan itu merupakan pemecahan inti atom, membebaskan neutron dan energi, dinamakan reaksi inti fisi. Jika perubahan itu merupakan penggabungan inti atom yang juga melepaskan energi, dinamakan reaksi inti fusi.
Reaksi berantai terjadi jika reaksi berlangsung terus-menerus. Nah, para siswa, penting kalian ingat bahwa semua reaksi ini, baik reaksi fusi maupun fisi, dapat membinasakan, tetapi juga dapat sangat bermanfaat. Semua tergantung kepada si pemakai.